البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsur rabi', hadis yang keempat dalam bab ini, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ayahnya siapa namanya? Iya, Sa'ad bin Malik. Baik. Yang terkenal ada 3 orang, Sa'ad bin Malik. Fi hadisihi at-tawil, dalam hadis beliau yang panjang. Alladzi qaddamnahu fi awwalil kitab fi babin niyyah, yang telah kami sebutkan terdahulu di awal kitab ini di dalam bab niat. Kenapa? Lafaznya adalah tabtaghi bidzalika atau biha wajh Allah. Tapi yang diinginkan di sini adalah masalah nafkah kepada keluarga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka lang tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta biha. Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan suatu nafkah yang dengan itu engkau mencari wajah Allah, kecuali engkau akan mendapatkan pahala dengan nafkah tadi. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai apa yang engkau jadikan ke dalam mulut istrimu. Muttafaqun alaih. Baik, sabda Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika Fathu Makkah. Ketika waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit sangat keras. Tapi apa, Rasulullah ngasih kabar gembira, beliau akan sembuh, nanti akan punya anak-anak yang lain selain anak gadisnya itu, dan seterusnya kisah yang panjang. Tayyib. Kemudian yang diinginkan di sini adalah apa? Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan suatu nafkah yang dalam rangka mencari wajah Allah di situ, kecuali engkau akan mendapatkan pahala. Ini adalah penyemangatan dari Rasulullah SAW, karena pada waktu itu siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mewasiatkan seluruh hartanya. Sementara wasiat itu akan menyebabkan apa? Ahli waris itu terugikan. Kenapa? La wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maka kalau wasiat itu diberikan kepada orang lain, ahli waris nggak akan dapat, dan ini adalah zalim. Maka Rasulullah ketika diminta itu beliau melarang. Kemudian mengatakan, asyatr ya Rasulullah, karena kalau saya mewasiatkan setengah wahai Rasulullah, Rasul juga melarang. Kemudian dia mengatakan as-sulus wahai Rasulullah. Bagaimana kalau saya mewasiatkan sepertiga? Rasulullah mengatakan as-sulus. Sulus boleh. Tapi apa? Was-sulus kasir. Sulus pun banyak. Kalau engkau ingin mencari pahala dengan cara wasiat, itu pun sepertiga sudah banyak untuk apa? Untuk engkau wasiatkan dalam rangka mencari pahala. Kemudian Rasulullah mengingatkan bahwasanya apa? Hak keluarga lebih besar daripada hak orang yang lain. Rasulullah mengatakan apa itu? Wa annaka lang tadara wa annaka antadara apa itu waladaka aghniya khairul laka min antadarahum alatan yatakaffafun nas. Engkau meninggalkan anak-anakmu itu dalam keadaan kaya, itu lebih baik. Kaya yaitu apa? Tercukupi keperluannya. Lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin dan meminta-minta pada orang lain. Ini menunjukkan apa? Sedekah bagus, tapi apa? Sedekah pada keluarga itu lebih penting. Bagaimana kita membantu orang lain sementara keluarga kita sia-siakan? Ini tidak betul. Yang betul adalah apa? Keluarga didahulukan, sambil apa? Orang lain kita bantu. Kita bantu keluarga barangkali dengan harta, kita bantu orang lain boleh jadi dengan tenaga kita, atau dengan nasihat yang baik, atau dengan bimbingan yang baik. Masih banyak jalan-jalan untuk bersedekah, tidak hanya dengan harta. Tayyib. Kemudian beliau mengingatkan juga bahwasanya tidaklah engkau menginfakkan suatu nafkah. Nah, kita lihat di sini apa? Beliau mendatangkan pola nafi dan isbat. Lan kemudian apa? Illa. Kemudian yang didatangkan di sini apa? Yaitu nakirah. Nafaqatan nakirah. Padahal kaidahnya mengatakan wa nakirah fi siyaqi an-nafi tufidu apa? Tufidul umum. Nafkah nakirah yang dia itu polanya di dalam pola peniadaan ini memberikan faedah keumuman. Jadi nafkah yang paling kecil sampai paling besar semuanya akan mendatangkan pahala. Nafkah dari jenis batin ataukah zahir itu mendatangkan pahala. Nafkah berupa harta ataupun yang bukan harta itu semua mendatangkan pahala. Jadi ini adalah umum. Segala jenis sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain ini boleh mendatangkan pahala. Apalagi itu untuk keluarga dapat 2 jenis pahala. Pahala apa itu? Pahala sedekah dan pahala kekerabatan. Tayyib. Dalam rangka mencari wajah Allah, ini menunjukkan ditetapkannya wajah Allah Ta'ala. Dan dalil tentang masalah ini mutawatir. Allah Ta'ala punya wajah tidak seperti wajah kita, pasti lebih bagus lagi. Tayyib.
illa ujirta biha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala di situ. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah ikhlas, bukan karena malu kepada mentua, bukan karena takut nanti istrinya nanti jadi apa itu istilahnya, buat viral di YouTube. Oh, ini suami saya paling kedekut dan seterusnya. Kita disuruh makan kacang sehari sekali sementara dia ke KFC terus. Nah, bukan karena takut masalah itu, tapi apa? Dalam rangka mencari wajah Allah, ikhlas. Nah, itu baru dapat pahala. Kenapa? Haji bakhil. Oh ya. Ada kitab khusus bicara masalah apa? Akhbarul bukhala. Lucu-lucu itu. Kasihan dia, tersiksa di dunia sebelum akhirat. Baik, kemudian apa? Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai apa yang engkau jadikan di mulut istrimu, yaitu apa? Bahkan saling menyuap, walaupun dohirnya oh ini gede lah, nggak apa-apa, ini dapat pahala. Orang kadang malu-malu, ini terlalu manja, ini apalah. Hah? Ya gitu, genit. Nggak apa-apa, ini adalah mendatangkan pahala. Kita menyuapi istri, istri menyuapi suami, malah tambah mesra. Sama istri kasar sementara sama teman mesra, ini nggak baik, terbalik. Tayyib. Yang betul adalah apa? Menjaga kemesraan dengan istri. Nah, teman juga apa? Disikapi dengan baik. Tayyib. Kita lihat di sini fi fimra'atik. Fi yang pertama itu apa? Fi yang pertama adalah harful jar. Kalau fi yang kedua apa itu? Dia adalah isim. Fi yaitu famun, yaitu mulut. Tayyib, terjadi perselisihan di kalangan para ahli lughah. Fi yang kedua ini yang artinya mulut, isim, dia itu dengan tasdid ataukah tidak? Yang dirojihkan oleh Syekhuna Fathah Al-Qadasi adalah tanpa tasdid, bukan fi fiyim, tapi fi fim ra'atik. Karena inilah yang ma'ruf di kalangan bahasa Arab yang fasih, nggak ada ya-nya di situ. Fi fim ra'atik. Fi jamaknya adalah apa? Jamaknya adalah afwah, tidak ada tasdid di situ memang. Langsung aja kita baca fi fim ra'atik. Tapi ya-nya ada di situ kan? Ya-nya ada, tapi ya nggak terbaca. Cuma apa? Nggak ada tasdidnya. Tayyib, di sini ada apa? Ada keutamaan orang-orang yang dia menafkahi keluarga, tidak menyia-nyiakan keluarga dengan alasan tawakal atau dengan alasan ini dan itu, dengan alasan berjimat. Nah, ini nggak betul. Bahkan apa? Keluarga yang lebih layak mendapatkan pemuliaan dari kita, sebagaimana keluarga kita telah memuliakan kita, keluarga kita telah banyak apa? Memenuhi keperluan kita, hendaknya kita juga memenuhi hak mereka dan seterusnya. Sesuai dengan apa? Kemampuan. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang punya kelapangan dia berinfak sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa rizkinya itu disempitkan, hendaknya dia infak sesuai dengan yang Allah berikan. Jadi bukan berhenti berinfak, tapi apa? Sesuai dengan kemampuan. Tidak melampaui batas dan tidak juga apa? Bersifat kedekut. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.